para pimpinan jajaran TNI Angkatan Laut, para pejabat kementerian lembaga pemerintah daerah, serta rekan-rekan media. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan tim gabungan Satgasus Timah Busintelal, Sintel Koderal 3, dan Lanal Babel dalam menggagalkan upaya penyelundupan pasir timah ilegal dari wilayah Belitung Timur. Berdasarkan hasil penindakan yang telah dilakukan oleh tim gabungan, telah diamankan 75,7 ton pasir timah, 1 unit kendaraan truk Hino, 4 orang terduga pelaku. Saat ini barang bukti diamankan di Posal Manggar, Belitung Timur, dan Posal Pulau Mendanau, Belitung. Berdasarkan perhitungan sementara, potensi kerugian negara dari kegiatan tersebut diperkirakan mencapai 76.041.867.000 rupiah. Pemerintah memandang bahwa penindakan terhadap penyelundupan pasir timah ilegal bukan semata-mata persoalan penegakan hukum terhadap pelaku di lapangan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menyangkut perlindungan sumber daya alam nasional, penerimaan negara, tata kelola pertambangan, serta pencegahan kebocoran komoditas strategis Indonesia ke dalam jaringan perdagangan ilegal. Pemerintah tidak akan membiarkan sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat justru menjadi objek eksploitasi oleh jaringan ilegal. Ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan. Pertama, pemerintah memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dan terukur yang dilakukan tim gabungan TNI AL dalam menggagalkan upaya penyelundupan pasir timah ilegal ini. Kedua, penindakan tidak boleh berhenti pada pengamanan barang. Saya ulangi, terhadap barang bukti dan pelaku lapangan. Aparat penegak hukum perlu melakukan pendalaman terhadap asal-usul pasir timah, pihak yang menguasai atau memiliki barang, jaringan pengangkutan, calon penerima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Ketiga, pemerintah mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menyentuh pelaku operasional di lapangan, tetapi juga dapat mengungkap pihak yang menjadi pengendali, pemodal, penampung, maupun penerima manfaat. Keempat, apabila dalam proses penyidikan ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang memberikan fasilitas atau melakukan pembiaran, maka proses hukum harus dikembangkan sesuai alat bukti yang ditemukan. Kelima, pemerintah akan memperkuat sinergitas antara TNI, Polri, Kejaksaan, Kementerian SDM, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mengawasi pergerakan mineral dari hulu hingga hilir. Pengamanan sumber daya mineral strategis bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari keamanan nasional, karena menyangkut kedaulatan atas sumber daya alam, penerimaan negara, keberlanjutan lingkungan, serta potensi munculnya jaringan kejahatan organisasi. Karena itu, pendekatan pemerintah harus bergerak dari pola reaktif terhadap suatu kejadian menuju penegakan hukum dan pengawasan berbasis jaringan, yaitu dengan mengidentifikasi pola pergerakan barang, jalur distribusi, aktor yang terlibat, serta titik-titik rawan penyelundupan. Keberhasilan tim gabungan dalam menggagalkan upaya penyelundupan pasir timah ini menjadi bukti bahwa negara hadir dan tidak boleh kalah terhadap aktivitas ilegal yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara tegas, terukur, profesional, dan berkesinambungan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan asas praduga tak bersalah. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga sumber daya alam Indonesia dan melaporkan apabila menemukan adanya dugaan kegiatan pertambangan maupun perdagangan mineral ilegal. Demikian yang dapat kami sampaikan.